Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, abang dan inang, anak-anak kami yang terkasih, terutama orang tua kami lansia yang di pagi hari ini telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita dalam menjalani seluruh kehidupan kita setiap hari dan setiap saat. Dan kita akan mendengar sabda Tuhan dari Nabi Yeremia pada pasal yang pertama ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan untuk renungan kita hari ini Sabtu 6 Februari 2021. Diambil dari Yeremia 1 ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Nabi Yeremia menghadapi begitu banyak kecaman, menghadapi begitu banyak sorotan, bahkan ancaman yang tidak sedikit dalam perjalanan kehidupannya sebagai seorang utusan Tuhan, sebagai seorang nabi. Itu disebabkan oleh pemberitaan, oleh karena suara kenabiannya yang begitu keras, yang begitu menggelegar, mengingatkan umat, dan menyampaikan berita pertobatan, supaya umat meninggalkan segala perilaku mereka yang telah menyimpang dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita tahu pada masa ketika moral, akhlak, dan etika umat sedang hancur, mereka sepertinya tidak peduli dengan peringatan-peringatan yang disampaikan Tuhan melalui nabi-nabinya. Bahkan mereka menganggap bahwa setiap kali Nabi mengingatkan, Nabi mencoba untuk menegur mereka, mereka akan kesal dan marah. Mereka menganggap bahwa Nabi sepertinya tidak menghargai mereka, hanya memberikan kecaman, tidak memberikan suara-suara yang mengenakkan telinga mereka, suara-suara yang hanya menyejukkan hati mereka. Mereka mengharapkan itu, tetapi Nabi sebagai utusan Tuhan menyampaikan dengan keras apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu ditinggalkan, dan terutama sekali meninggalkan segala kebobrokan moral umat yang semakin parah dan hancur. Karena itulah Nabi Yeremia sering diancam dengan berbagai upaya untuk menghabisi nyawanya, dan dia setiap kali menghadapi bermacam-macam teror dengan maksud supaya dia menghentikan segala suara kritis, suara kenabiannya. Inilah yang dihadapi oleh Nabi Yeremia selama dia melakukan pemberitaan kabar baik dari Tuhan sekaligus kabar pertobatan. Dia menghadapi ancaman-ancaman yang tidak kecil, dan itu setiap hari memberikan sesuatu yang sangat menekan, membuat dia kadang-kadang mengalami perasaan sendiri menghadapi segala ancaman dan segala tekanan itu. Namun firman Tuhan pada renungan hari ini memberikan kepada Yeremia kekuatan, memberikan kepada Yeremia jaminan bahwa Tuhan memanggil dia dan Tuhan juga akan melindungi menyertainya, tidak akan membiarkan dia dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Dia tidak boleh dikalahkan oleh orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang jahat, yang berniat untuk menghancurkan kehidupannya. Tuhan memberi jaminan kepada dia untuk tetap memberitakan kabar pertobatan
memberikan kritik dan menyoroti perilaku-perilaku yang buruk dari umat supaya mereka kembali berbalik kepada Tuhan. Ini tentu adalah kisah yang dihadapi oleh banyak orang-orang percaya, oleh utusan-utusan Tuhan. Dalam pengalaman hidup di tengah-tengah jemaat, dalam pengalaman hidup di tengah-tengah pengutusan para hamba Tuhan, mereka kerap kali menghadapi ancaman, bahkan suara kritis mereka, suara peringatan yang mereka sampaikan, seringkali dianggap sebagai sikap yang ingin mencampuri, terlalu jauh masuk kepada kehidupan umat, kehidupan pribadi. Di masa lalu kita sering mendengar ketika seorang hamba Tuhan misalnya menyampaikan pemberitaan firman, khotbah-khotbah di gereja dan menyoroti kehidupan umat yang telah menyimpang dari maksud Tuhan, mereka sering dianggap terlalu mencampuri hal-hal pribadi, urusan-urusan kehidupan mereka yang tentu sekali bukanlah menjadi urusan para hamba Tuhan. Karena itu mereka menganggap bahwa apa yang enak di telinga mereka, sesuatu yang membuat mereka nyaman adalah merupakan pusat pemberitaan yang mereka harapkan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Di pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, pemberitaan Nabi Yeremia, bahwa hamba Tuhan, para nabi harus memberitakan dan menyoroti, menyampaikan berita pertobatan itu. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, dan tidak perlu menyerah dengan banyaknya kritik, mungkin kebencian-kebencian yang dialamatkan karena menyampaikan berita kebenaran Tuhan, sebab itulah tugas para utusan Tuhan, dan itulah amanat pengutusan kita untuk menyampaikan kebenaran suara Tuhan, supaya setiap orang yang mendengar boleh merenungkan dengan baik dan meninggalkan segala bentuk kejahatan, penyimpangan-penyimpangan yang telah mereka lakukan. Karena itu di pagi hari ini mari kita boleh merenungkan firman Tuhan ini mengakhiri dalam kehidupan kita. Marilah kita terus-menerus melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita selalu memberikan dukungan yang boleh memberikan semangat dan memberikan kekuatan kepada hamba-hamba Tuhan supaya mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu khawatir dan ragu, sebab musuh-musuh mereka tidak akan mengalahkan mereka, karena Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memimpin kita. Demikian juga kita dalam realitas hidup kita sehari-hari, dimanapun kita berada, di mana kita begitu sering dianggap sebagai musuh ketika memberitakan kebenaran Tuhan. Marilah kita tak bertekun di dalam Dia dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita dikalahkan oleh musuh-musuh kita, bahkan kita akan disertai, kita akan dijagai, kita akan dilindungi dalam menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan. Karena itu, jadilah pelaku firman Tuhan, meskipun harus menghadapi ancaman, menghadapi sinisme dan lain-lain. Percayalah bahwa Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memimpin hidup kita, dan Tuhan yang akan selalu menjaga kita. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan yang baru bagi kita untuk tetap percaya, mengandalkan Tuhan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami di pagi hari ini. Meskipun untuk hamba-hamba-Mu seringkali banyak ancaman, banyak kritikan, rasa kebencian dan sinisme, tetapi sebagaimana firman Tuhan memberi kekuatan kepada kami, itulah juga yang kami imani, supaya anak-anak Tuhan boleh mengabarkan kabar kebenaran, menjadi contoh yang baik di tengah-tengah persekutuan mereka. Terima kasih Tuhan sertai kami di hari ini. Tuhanlah yang menjagai kami dan memimpin kehidupan kami dan mempersiapkan hati kami untuk menyambut persekutuan dengan Tuhan esok hari. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.